Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita melaksanakan perkuliahan perbandingan hukum pidana pada kelas semester 7C, yang mana kita akan mengulik pada materi-materi sebelumnya ya, yang sudah kita sajikan, kita bahas, kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang terkait pada perbandingan negara yang menganut sistem hukum baik secara Anglo-Saxon ya ataupun negara yang menganut sistem hukum Eropa ya. Dalam hal itu sudah kita diskusikan bahwa kita akan mengulas dan kita mengkaji ya bersama untuk kita berikan motivasi perbandingan hukum pidana ini ya sebagai komparasi yang mana nanti rekan-rekan bisa menganalisis, mengkaji ya, mengartikulasikan ya pada ujian tengah semester ini ya ataupun ujian akhir semester ya, bahwa kita akan memulaikan perkuliahan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa pada sesi pertemuan kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan melangsungkan perkuliahan pada mata kuliah perbandingan hukum pidana, di mana pada sesi minggu lalu, pertemuan lalu ya, kita telah melangsungkan diskusi maupun pengkajian bersama tentang komparatif penal law ini ya, yang mana beberapa negara dari sistem Eropa kontinental ya, dari negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon ya, di sini sudah kita paparkan bersama dan mudah-mudahan rekan-rekan bisa menerima untuk ke depan, bisa semangat, bisa memahami ya tentang komparasi hukum secara sistem dalam hal pidana ini. Ketika ada ujian tengah semester ya, dalam case yang akan disampaikan nanti bisa dikaji dan bisa diaktualisasikan ya dalam rekan-rekan mendeskripsikan secara penalaran hukum pidana komparatif ini. Dalam hal ini saya akan melanjutkan dan melangsungkan perkuliahan ya secara komprehensif dan melalui virtual ini. Nah, dalam hal ini perbandingan hukum pidana barat ya dan secara hukum pidana bisa dibilang Nusantara, karena kita menganut hukum pidana yang secara culture. Nah, dari sekian deskripsi dalam pemaparan slide ini, kita bisa meninjau ya, melihat bahwa di sini ada beberapa corak ya dari hukum barat ataupun hukum adat ya yang hidup. Kemudian
dalam sistem hukum pidana ya, ada hukum pidana barat ini ya, artinya dia terbagi dalam sistem ya, dia mengenal pembagian sistem, pembagian wilayah hukum ya, mengenal dengan secara kodifikasi ya, secara tertulis ya, namun tidak dengan hukum adat. Hukum adat tidak mengenal dalam hal segi sistem, segi tertulis dan sebagainya, karena dia yakini terhadap kepala adat ya. Selanjutnya kita mengulas pada Grand 6 kita, negara kesatuan. Dari sini kita bisa memandang NKRI ini secara kemajemukannya banyak aneka ragam suku bangsa ataupun adat ya. Oleh karenanya kita memang negara yang berbasis Nusantara ya, yang punya banyak budaya ya, banyak sistem budayanya ya. Artinya secara berbangsa negara kita negara yang kaya keanekaragaman hayat budaya ya, memiliki banyak nilai-nilai secara budaya dalam suku bangsa yang hidup. Kemudian kita tidak melupakan sejarah. Secara filosofisnya kita benar sebagai negara jajahan kolonial ya. Oleh karenanya kita sedikit banyak menerima wawasan-wawasan yang menerima istilah ilmu ya dari jajahan kolonial tersebut. Nah, inilah yang bisa menjadi pandangan hidup untuk bisa survive ya, bisa bangkit bangsa Indonesia melawan penjajah. Kita tidak sebentar secara jajahan kolonial 3,5 abad bukanlah hal yang mudah dilupakan ya. Artinya secara warisan hukum terutama pidana kita menerima ya, kita menganut secara deklaratif, kita mengakui KUHP Belanda ya, ini berfundraise ya, kita masih laksanakan, kita masih jalankan terhadap ini. Di sini kita mengulas terhadap pendapat-pendapat, mana kalau pendapat Algra Jensen ini, pidana itu ialah sebagai tool of atau alat penguasa ya, untuk membatasi kebebasan seorang ya yang melakukan tindak pidana, atau membatasi hak-haknya ya dalam hal memberikan kenistapaan atau efek jerahnya. Namun dalam pendapat Kansil bahwa pidana ini ialah bentuk hukuman sosial ya, hukuman sosial yang hendaknya memberikan bimbingan ya, memberikan pembinaan ya, ataupun kelak setelah menjalani hukuman dia
akan bisa kembali ke masyarakat ataupun bisa diterima lagi di dalam lingkungan. Jadi tidak ada lagi yang beranggapan bahwa narapidana itu menakutkan, narapidana itu membahayakan. Karena di dalamnya sudah penganut terhadap pembinaan di lapas ataupun lembaga masyarakatan, ya, tidak lagi yang dikenal dengan lembaga pemenjaraan, ya. Jadi secara sederhana, ya, kita masih menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karenanya penindasan hak itu secara hukum tidak ada lagi. Secara beda dengan pendapat Agra bahwa masih diyakini dengan pemenjaraan, ya, secara membatasi hak asasi manusia. Di hukum pidana mengenal dua aliran. Yang pertama aliran klasik, ya, yang mengatakan bahwa hukum pidana itu masihlah memberikan kenistapaan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana, ya, dengan diyakini bahwa diberikan pembatasan yang seluas-luasnya, ya. Dia tidak bisa untuk menikmati lagi hak-hak yang diterimanya sebagai hak asasi, ya, hak-hak untuk berpartisipasi, ya, hak-hak untuk kembali lagi ke masyarakat. Artinya secara masih dibelenggu di dalam pemenjaraan. Namun di dalam aliran modern, ya, ini terdapat penyederhanaan untuk menegakkan hukum secara hak asasi manusia. Oleh karenanya tindak pidana ini tindak pidana yang akan memuliakan hak asasi dengan diberi yang namanya mengedepankan hak untuk menerima bimbingan pembinaan, ya, untuk menerima sesuai dengan struktur hak asasi, ya, akan diterima kembali pada masyarakat, akan bisa berpartisipasi lagi di lingkungan masyarakat. Di hukum pidana atau pidana kata lain hukum publik memiliki ciri, ya. Ini ciri yang tidak bisa terpisahkan, selalu melekat bahwa pidana itu ada hubungan yang mengatur kepentingan negara dan rakyatnya, atau secara generalisasi individu dan badan hukum, ya. Oleh karenanya di pemisahan, ya, kepentingan umum, ya, negara dan pemisahan kepentingan rakyat, warga masyarakat. Selanjutnya ada kedudukan penguasa lebih tinggi daripada rakyatnya. Oleh karenanya di dalam kekuasaan, ya, ada secara hierarki politis, ya. Kita mengenal hierarki eksekutif, hierarki legislatif, ya. Oleh karenanya bisa dikatakan penguasa sebagai pimpinan tertinggi, ya, untuk menaungi rakyat, untuk menaungi atau mengayomi, ya, secara kepemimpinan. Kemudian ada
persekutor, penuntutan seorang yang dilakukan pidana ini bukanlah orang itu yang akan menentukan, tapi negara yang memiliki cara ya untuk menghukum secara aktualisasi yang wajar dan sesuai dengan yang apa yang dilakukan ya untuk dia terima hukuman dengan cara apa, melalui lembaga yang berwenang, institusi Polri dan institusi kejaksaan. Nah, ada hak subjektif penguasa ya dari yang diatur oleh peraturan undang-undang secara hukum positif. Baiklah, itu materi yang disajikan, mudah-mudahan dalam perspektif perbandingan pidana barat dan pidana adat ini bisa dipahami secara general dan bisa dikembangkan oleh rekan-rekan sekalian untuk mempelajari ataupun untuk motivasi sebagai ranah penelitian, pengkajian maupun ranah analisis yang komprehensif ya. Dari pemaparan yang disampaikan di sini yang menjadi tolak ukur ya ranah ujian tengah semester maupun ujian akhir semester ya, ini yang bisa menjadi membangun argumentasi pencapaian konklusi yang komprehensif. Sekian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berguna. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum, salam sehat untuk kita semua. Baik.